Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yayasan, takmir, para ustadz, para sesepuh, petugas kebersihan yang sangat saya hormati, petugas keamanan, ketertiban yang sangat saya hormati, muadzin, imam, sinten malih sing dereng. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Mengapa saya muliakan? Karena Bapak Ibu ini bangun jam sekian ini loh Pak. Untuk apa kalau itu bukan menunjukkan cintanya kepada Allah, taatnya kepada Allah. Orang-orang jam sekian ini Ibu, Bapak sekalian, tidak semuanya di masjid. Yang di diskotik masih banyak. Kasihan mereka itu anaknya orang. Ya, kita doakan ya. Kita doakan menjadi orang yang baik. Dongane wong tuane sudah tidak nutut. Saya ini berkali-kali ya selama Ramadan ini. Saya naik, saya bawa jas begini, naik gojek sepeda motor. Ya mau kok kuliah subuh begini. Subhanallah. Lalu ada anak yang joget TikTok tuh Pak. Joget itu, ya joget itu Pak. Terus itu ngejar saya. Jadi saya di sepeda motor itu ditarik jas saya. Ini kalau enggak gandolan sama sepeda motor, saya ngeblak jatuh mati saya Pak. Itu. Saya mikir, ya Allah ini anaknya siapa ya Allah. Ini waktunya orang sahur. Dia begini. Kita doakan ya. Jangan membenci orang jelek. Jangan membenci orang maksiat. Ya. Ulama-ulama dulu itu banyak yang menjadi ulama besar itu dulu ya nakal. Jadi kita doakan. Sampai kalau mengolok-olok orang yang berbuat maksiat, jangan-jangan suatu saat mereka ini tobat, terus luwih apik timbang sampean. Apa kata dunia? Iya Pak. Jadi saya muliakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dulu ada anak yang diizinkan ikut bersama Rasulullah, namanya Anas bin Malik. Siapa? Ya, bukan Anas yang partai politik loh ya. Bukan. Anas bin Malik. Itu cerita. Gini ceritanya. Nabi, ini yang tanya ini rambutnya acak-acakan, mukanya itu, mukanya cara Jawa ini apa? Rai. Nek mukamu napa? Raimu. Ya wis bener. Tuh. Orang yang acak-acakan rambutnya, mukanya berdebu, kulitnya ndak bersandal, itu dalam bahasa Arab disebut A'rabi. Orang yang jauh dari pedalaman. Tanya Nabi, kiamat itu kapan? Kiamat itu kapan? Nabi tidak jawab. Cuma Nabi itu heran. Cek wani-wani nih kon takon kiamat. Kamu apa sudah punya persiapan? Cek wani-wani nih kon takon soal kiamat. Ibu tahu kapan hari kiamat? Tidak tahu. Bapak tidak tahu?
Malaikat ndak tahu. Terus bapak sing jawab, sampai niku wareken apa ketegangan? Antara ketenggengan karo kuwareken niku padha. Saya beri bocoran nggih. Saya beri bocoran. Saya baru dapat bocoran soal hari kiamat. Bener, mau. Mau. Cek wani-wani nih sampean. Iya. Nabi itu beri bocoran panjenengan. Dino kiamat itu sudah pasti hari Jumat. Hari apa? Percaya sampean? Hari cuma ndak ada keterangan Jumat Kliwon apa Jumat Pahing, ndak ada. Makanya Pak, karena sudah dipastikan dari Jumat. Masya Allah. Kalau sudah maghrib, Kamis maghrib, itu kan sudah hari Jumat ya. Sampai mau coba hadis. Itu diceritakan dalam hadis. Semua makhluk hidup ini mau. Manusia, hewan itu apa mawon? Wedhus. Kebo, curut, tekek, kecoa. Loh, ini hadis. Seluruhnya itu malaikat. Semuanya itu menangis, Pak. Semuanya itu menangis. Menangisnya jangan-jangan ini hari kiamat dan saya belum siap. Sing gak nangis iku mek siji tok. Sinten? Menung? Cengengesan. Enggak ada bedanya Jumat dan tidak Jumat. Enggak ada bedanya. Padahal kalau hari kiamat itu saat itu terjadi. Soal utang sih wis ditanggung asuransi. Ibadah kita ini Pak. Ibadah kita ini belum siap sama sekali. Tuh. Jadi kita itu disebut makhluk yang cengengesan. Ya Allah. Saking pedine Pak. Nah, ciri Kanjeng Nabi, senti yang ditakoni, siapa di persiapan apa? Saya tidak punya persiapan apa-apa Nabi. Saya hanya punya satu bekal. Apa itu? Sebut. I love you. I love you. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Betul. Orang Sidoarjo ini pinter bahasa Inggrisnya. Betul Pak. Aku ngajar bahasa Inggris itu lama. Tak takoni, what is the meaning of welcome? Keset Pak. Oh iya. Itu Pak, keset-keset kan ada tulisannya welcome. Oh iya bener. Cerdas kan. Mulang bahasa Inggris, arek toko pondok. Itu juga guyokno kadang-kadang. Ayo diwaca iki. Usually loh, diwaca usolli Pak. Usually, usolli tuh. Ya Allah. Terus saya ini tidak punya bekal apa-apa Nabi. Hanya punya bekal satu saja. Yaitu I love you. Saya cinta engkau. Langsung Nabi menjawab. Nah ini jawabannya Nabi. Tolong diulang. Al-mar'u. Sama tirakno. Al-mar'u. Man ahabba yaumal qiyamah al mar'u
man ahabba yaumal qiyamah. Lagi iya ngapal no hadis mene. Saya itu lihat sampean tuh seneng gitu ya, seneng gitu loh. Lihat wajah sampean tuh senang, ibu-ibu ya senang. Cuma kok ketokan iki orang bermasalah kabeh. Betul? Betul? Masalah itu bisa masalah pasangan hidup. Betul. Sama duduk tak? Makanya kok sudah pucet gini. Usul ke saya nanti materai 1000, 10.000. Beres. Sebelum Idul Adha beres. Bisa, beres. Tidak apa-apa nanti. Saya punya stok banyak. Ya sudahlah, jangan khawatir. Wono sing iri. Enggak apa-apa, sama. Ya Allah. Almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Terjemahnya seseorang ayo masuk surga pada hari kiamat dengan orang yang dicintai. Masya Allah. Sama waca mana? Oh iya, bahasa Indonesia bahasa Arab. Sampai ini pengajian mbok ya nggawa pulpen to, Pak. Kok nggo spidol tok iki. Pak, saiki sing penting iki. Zaman kaya ngene iki sing penting iso guyu, senang. Sampeyan kalau senang ini kan satu, melupakan hutang, gitu. Itu senang. Aku ngajak senang, ya sudah. Wong agama itu datang tuh supaya manusia itu senang. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Itu jawabannya Nabi yang bagus. Kata Anas bin Malik, katanya Anas, saya tidak pernah mendengar informasi yang menyenangkan, yang memberikan optimisme seperti hari ini. Seperti hari ini, senang. Sampai semuanya itu sudah senang Rasulullah. Kurang apa jenengan? Sak melaratin jenengan. Itu masih mikir apa yang saya berikan untuk orang lain berbuka. Sak melarat lagi sampai. Sama terfikir apa yang bisa saya berikan untuk bude saya. Rioyo ini apa yang saya berikan. Itu taat siapa kalau bukan taat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jam-jam ini kan, hari-hari ini kan banyak orang tukar duit toh Pak. Ya toh? Tukar duit. Untuk apa? Kalau bukan diberikan orang dan itu karena disuruh Rasulullah. Sak melarat-melarati wong bluru, Pak. Kalau maulid Nabi mesti mikir panganan opo yang bisa saya berikan ke masjid supaya semarak, supaya eling Kanjeng Nabi Muhammad. Apa ndak cinta Rasulullah? Ya. Sampai itu lo maca Quran sesibuk-sibuknya jenengan. Ramadan ini saya mikir menghatamkan.
Taat siapa kalau bukan taat Rasulullah? Yes. Ya Allah. Sebelum Ramadan ada orang tuh bawa tas kresek gede. Tak takoni, nopo Bu? Niki sajadah. Nopo malih? Mukna. Nopo malih? Sarungi bapak. Nopo malih? Nggih sedaya pok sajadah-sajadah sak omah kula beto nang laundry. Kangge napa? Niku sebulan sebelum Ramadan. Kangge persiapan Ramadan. Coba Pak. Njopok sajadah, njopok ini dibawa tas kresek, bayar ke laundry. Kenapa dilakukan? Ya karena cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta Rasulullah itu tidak hanya sholawat Nabi, menghatamkan Quran, Masya Allah. Ada yang sudah khatam, ada yang belum, enggak apa-apa. Yang bekerja di jalan raya tiap hari sampai sore itu ya enggak bisa toh Pak. Kayak sing pensiunan terus depositone akeh. Ya toh, enggak bisa toh. Wis pensiun depositone akeh. Ya mesti ae iso ngaji nok kene. One day 10 juz. Ya. Lah orang-orang yang bekerja itu ngaspal jalan, pekerja bangunan. Tapi jangan dianggap mereka tidak cinta Rasul. Tidakkah dia bekerja sampai kena panas, ada yang jatuh? Tidakkah itu karena Rasul mengatakan bojomu kayak ana pangan, anakmu sekolah? No, coba. Mereka tuh punya pahala sendiri. Nabi itu mengatakan, Bu, Pak, halo, Ibu, enake masker nggih ngoten niku. Sampeyan melet guyu gak ana bedane. Enak-enak ngono. Jadi Rasulullah mengatakan, kamu kalau punya duit, kamu berikan ke masjid, itu pahalanya besar. Kamu keluarkan uang untuk membebaskan orang-orang yang menderita, yes, itu pahalanya besar. Tetapi uang yang kamu berikan kepada keluargamu itu jauh lebih besar dari segala-galanya. Berarti orang kerja pun itu adalah cinta Rasul. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim Hauduka safil mubarrad wirduna syuri. Ada yang khatam Quran sendirian, ada yang dibagi sekeluarga, gitu. Ada yang membagi Bu, nang bojone, duwe anak loro, ngomong ini, sing lanang iki. Ayo khataman kabeh, yo. Aku sak juz, awakmu 29. Lho aja disalahno Pak, iki pekerja Pak. Ngalek mangan Pak. Jangan dianggap yang membaca Quran 29 juz itu kemudian pahalanya lebih besar. Enggak bisa begitu Pak. Inilah yang saya sebut bahwa seringkali Allah menghargai kebaikan orang yang luput dari penghargaan orang. Sepertinya orang yang disebut orang baik itu hanya orang-orang yang zikir saja. Oh enggak Pak, enggak. Ono sing ngenes mati mikir nyaur utangi masjid. Loh, apa mboten syahid niki?
Apa enggak syahid begini? Syahid ini syahid. Mewakafkan dirinya sampai mati mikir masjid. Ya Allah. Benar ini. Mikir tahlil Yasin, mikir ini. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan. Jadi almar'u ma'a man ahabba. Ya Allah. Seneng. Pokoknya seneng. Sudah. Nah, cinta yang seperti apa sudah saya jelaskan. Dulu, nah ini, ada orang yang senengin Nabi luar biasa. Seneng Nabi. Apalagi dia ini veteran perang Badar. Jangan lupa loh Pak ya. Nabi itu hormatnya kepada veteran perang Badar itu amit-amit. Luar biasa. Veteran perang Badar. Sampai itu loh Pak, ditulis salawat Badar tuh. Gimana bunyinya salawat Badar itu? Salatullah ala Taha Salatullah Sin Habibillah. Itu kan salawat Badar Pak. Salawat Badar itu, Badar. Nah, saya ingin menunjukkan. Sakjane kula niki ceramah wakil Pak bahane Pak. Iki tak ceramah no Pak. Itu sampai Rio ya Pak. Nggih Pak, saya sedupun kula nyiapaken lho. Wadah. Nah, kalau coba siji ya. Di antara veteran perang Badar itu ada orang namanya Nuaiman. Sinten? Nuaiman. Nuaiman ini orangnya cinta Nabi, pengikut perang Badar, perang Uhud ya ikut. Perang Uhud ikut juga. Tapi orangnya ini sering ngeprank orang, you know? Ngeprank. Napa Pak? Ngeprank niku. Napa? Nggoda. Dan sing digoda iku mboten sembarang orang, Pak. Sing diprank itu Kanjeng Nabi. Coba. Sing diprank niku Nabi, Pak. Nabi dudu ketua RT, Pak. Dudu ketua RW, dudu presiden, Pak. Coba aja dengan pikir, ya. Suatu hari Nuaiman ini di jalan ketemu orang jual madu, nah keliling, betul Pak? Gak payu-payu. Sampai ketok orang-orang yang pengusaha kecil gitu Pak. Wes lah Pak. Itu dahulukan Bapak beri daripada pengemis. Supaya dia semangat tidak menjadi pengemis. Wong dodol cowek. Wah bote koyo ngono. Pundake mriki sampai watos Pak. Saestu. Sandale niku tumite niki bolong Pak. Saestu Pak. Gak payu. Ngono iku ana wong wedok, cek mentolo ngenyang iku. Ayo, pikir po. Cek mentolo ae. Wong siji 10.000, gak 10.000 telu ta. Ya Allah. Kasih Pak. Kasih Pak. Betul Pak. Untuk menyemangati supaya dia tidak jatuh kepada pengemis. Orang ini orang baik. Maka tukar duit itu jangan hanya menunggu Ramadan. Gitu loh Pak. Tukar duit itu jangan nunggu Ramadan. Di luar Ramadan kita ancang-ancang. Kita ancang-ancang kapan saya harus menyemangati orang bekerja. Ngoten lho Pak.
Kita semangati. Ke masjid juga begitu, nanti bawa uang, masuk. Akhirnya Pak nggih, wong iki mau, Nuaiman iku mau ngajak penjual madu ke rumahnya Nabi. Sampai di depan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia iku njaluk satu botol. Aku njaluk sak botol. Kanggo apa? Kanggo sing duwe omah iki. Coba dikekno Kanjeng Nabi. Terus manten ngoten mboten ngomong-ngomong, metu maneh ngomong nang sing dodol. Pak, nanti yang bayar yang punya rumah ini. Yang bayar yang punya rumah ini. Ditunggu. Nuaiman wis lunga. Totok orang ini. Tok 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 tok. Pak, tadi ada anak yang ngambil madu diserahkan rumah ini, katanya yang bayar itu yang punya rumah ini. Nabi itu tertawa. Iki kelakuane Nuaiman iki. Lah Nabi itu diprank. Ya Allah. Sahabat marah. Cek mentoloi kon, cek gak hormati nang Kanjeng Nabi. Wong Nabi kok diprank. Apa kata Nabi? Jangan dimarahi. Itu ekspresi senengin nang aku. Iku ekspresi senengin nang aku. Dia itu seneng saya itu sampai ikut perang Badar, perang Uhud. Dan kamu tahu saya ini seumur hidup yang sering bikin tertawa itu ya wong siji. Ya Allah. Nggih Pak niku. Bahkan dikatakan kon kudu ro kabeh, ya. Sing kon lok-lokno iku mau, ya. Karena bisa membuat senyumnya Nabi besok akan masuk surga dengan tersenyum bersama aku. Ngono ngeprank, tapi ojo ngeprank nang Pak Dokter Hartoyo, ojo. Ojo. Ojo ngeprank nang Abah Anis, ojo. Muter gini, sunnah Rasulullah. Cok ngono. Itu saya itu mikir gini ya, betapa Nabi itu melihat orang itu wis sing hal-hal kecil-kecil itu dilupakan. Yang penting orang itu niatnya apa? Dah, ngoten niku mboten Nabi tok, Pak. Ada namanya orang niku jenenge niku wong niki wong mu'alaf. Wong niki wong kafir, tapi ini Pak, orangnya itu ini tak terusik nggih. Niki loh, jenenge Makhzamah bin Naufal. Ini orang kafir, non muslim. Benci nang Nabi itu amit-amit. Mulai rambut sampai sikil bencinya Nabi. Untuk mengurangi kebencian itu, orang ini diberi zakat. Orang ini namanya mu'alaf. Nah ini loh Pak. Sama tak kandani. Mu'alaf itu definisinya bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Orang non muslim yang ketokane benci karo Islam, supaya gak nemen-nemen bencine, dikai zakat fitrah, dikai zakat, kalau zakat fitrah ya zakat mal, atau diberi sedekah apa pokoknya gitu. Ini mu'alaf supaya tidak nemen-nemen. Itu mu'alaf. Atau orang kafir yang sudah mulai kok pengen belajar Islam, itu mu'alaf. Atau orang yang sudah masuk Islam dan dia masih imannya masih labil, masih goyah, itu mu'alaf. Ngerti Pak? Itu mu'alaf. Dikasih.
Akhirnya betul-betul Pak, lunak. Jadi Pak, melunakkan orang itu perlu bondo. Masih masjid iki Pak. Sing ketokane sangar-sangar ngono ya. Kayak ono semua akeh. Betul. Tekan ono silaturahim. Seneng wong ditekani iku. Gawan ono semongko 10 kilo. Kerai 5 kilo. Minyak goreng 4 bungkus. Lunak. Wong itu memang wis dihormati kok. Jadi kalau ada orang yang benci-benci gitu, jangan diolok di mimbar. Jangan. Mereka itu punya harga diri. Sejelek-jelek orang, sekecil-kecil orang, itu punya harga diri. Sampai uripe iku umur 115. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam betul. Nabi itu mboten tanggung-tanggung, Pak. Memberi 200 unta. Ngono ya, Pak. Di sini banyak peminum-peminum di situ itu mboten saged. Didalili wonten mriki mboten saged. Wong sing kono sing gak ngrungokno kok. Lah wong wis gak ngombe kok diterangno tentang bahaya larangane ngombe kan mboten ndak nyasar ta, Pak. Lah kalau pengen ngerubah mereka perlu bondo. Ojo abab tok. Cocok? Bondo. Ojo usul tok. Ojo istighosah tok. Mereka Pak, ayo sampean tekani. Ayo bareng kabeh iki tuku bakso sing enak. Mboten ku sampean kandhani, sampean nasihati. Gak ono nasihati, gak ono. Mau bakso ya bakso. Berangkat. Saestu mboten nate tausiah. Mboten. Soale wong potongane koyo ngene didik kan tausiah iki. Ngene. Bondo. Tuh, ini bener. Saya ngomong begini, saya nulis di dalam buku ilmu dakwah saya. Itu namanya at-ta'lif qabla taklif. Jangan menyuruh, jangan bicara sebelum hatimu sambung dulu. Mari bakso, enak gak adik? Gak adik nasihat-nasihat gak adik? Mene sate. Boleh, jangan konco-koncomu. Ono jatah 30. Bagaimana kalau itu uang dari masjid? Boleh. Boleh. Karena ini bukan gulenya, tetapi targetnya ini menambah jamaah ini. Sate, boleh. Arek-arek wedi. Wah, iki engko qala Allah taala kira jelas itu. Oh, enggak. Hano. Sate ya sate didik. Masya Allah. Maneh. Ayo nang pertokoan. Milih ya kaos. Saya kan seneng ya apa? Apa kesimpulan mereka? Ya Allah, tak pikir mereka itu benci saya. Ternyata kok menyayangi saya. Akhirnya dek dewe, bah, sadurunge mangan sate sing enak ya sembahyang maghrib dhisik, bah. Wow, Masya Allah. Loh, saestu Pak nih. Bondo. Ojo abab. Itu namanya at-ta'lif qabla ta'lif. Itu di buku ad-da'wah wa qawaid usulud dakwah. Jadi itu ditulis oleh Syekh Al-Azhar. Saya punya bukunya itu, bagus. Tuh. Sudah saya teruskan Nuaiman tadi Pak ya. Itu umur 115 dan dia itu buta Pak. Cuma dia itu pinter apal soal nasab. Ya nek Sidoarjo lak ya ono Pak nasab. Aku diceluk. Bah, sampean niku insyaallah tak gelekno nasabe. Sampean niku sik ono hubungan karo Joko Tingkir. Mbok.
Joko Tingkir, Pak. Jokowi apa Joko Tingkir, Pak? Ya pinter nasab-nasab. Nah, suatu saat, jadi orang ini disebut ia amat disegani di Madinah. Suatu saat, Pak buta tau, Pak? Kudu ngoyo. Ketemu arek sing jenenge Nuaiman. Ya mentolo ngono, Pak ya. Napa kudu ngoyo? Ayo tak terno. Mboten diterno nang toilet, Pak. Diterno nang ngarepe masjid. Ngoyo nang ngarepe masjid. Dilokno wong akeh. Tapi Nuaiman wis gak ono. Nggak ada. Akhirnya terus, lah aku rene iku di terno arek, jerene Nuaiman ngono ya. Langsung kan dhek nggo teken, Pak. Awas kok Nuaiman ya. Ketemu aku tak gabuk temen. Aku kok iso di sasar ngoyo nok gini. Suatu saat, wis rada suwe titik. Ngene. Pak, katanya suaranya diganti. Katanya ingin memukul Nuaiman. Iya nanti iku. Kene tak udono. Wong sik sembayang saya. Sing sembayang niku Utsman bin Affan. Akhirnya digebukno nang Utsman. Lah Utsman niku nggih ngoten, Pak. Kelakuan Nuaiman iki jelas. Tapi ketemu Nuaiman ini veteran perang Badar. Aku gak wani aku. Jadi masih ngoten-ngoten niku dasare I love you. Wah, masih banyak, Pak, kisah-kisah soal sahabat satu ini ya. Saya membaca dari apa yang saya sampaikan itu saya baca dari buku karangan Bapak Quraish Shihab yang kemarin saya beli lewat online itu hanya 30.000. Menarik, bagus. Seneng lah untuk hiburan itu, senang. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, jadi intinya kita ini harus menyenangi Nabi, dan menyenangi Nabi itu ekspresinya bisa macam-macam, Bapak Ibu kan punya kebiasaan jelek toh? Bu, punya kebiasaan jelek? Punya kebiasaan jelek? Nopo mawon? Nah ya sing kadang niku nopo? Nopo ba? Ngerasani ku wis dieling-eling. Ngerasani itu dosanya lebih susah diampuni loh, Pak, daripada dosa-dosa yang lain. Karena Allah tidak mau memaafkan sebelum yang dirasani itu memaafkan. Tidak main-main loh, Pak. Cuma lambe gue nek sedina gak ngerasani, sariawan. Orang itu kan sederhana toh, Pak ya. Sampean kepingin meneno akhirat itu kejelekan sampean itu tidak dibuka oleh Allah. Besok hari kiamat itu adalah di mana as-sarair, rahasia-rahasia manusia itu dibuka semuanya. Dibuka semua. Tidak ada yang kelewatan. Sampean mau? Sampean mau enggak besok hari kiamat kejelekan sampean tidak dibuka oleh Allah? Mau? Sampean ragu tak amini pisan sampean. Mau apa enggak? Sederhana Nabi itu. Sampean kalau kepingin besok rahasia dosa sampean itu tidak dibuka pada hari kiamat, sederhana. Sudah lambemu tutupan membuka aib orang. Paham? Diterus apa gak? Nggih. Apa sih? Stop. Sampai nek gak iso mingkem, tuku kapas lebokno lambemu ngono. Ini temenan, Pak, ini, Pak. Banyak orang masuk penjara karena ini.
Banyak orang berurusan dengan yang lain itu karena ini. Banyak perceraian karena ini. Maka itu dilatih selama 30 hari itu dengan harapan nanti menjadi kebiasaan. Kebiasaan buruk-buruk itu dimareni gitu. Napa malih, Pak? Yang mewakili milenial siapa? Inilah kolonial kan. Sing milenial sinten iki? Mas, ayo lho, milenial itu. Merah. Kebiasaan apa, Dik? Sayang. Kebiasaan sampean sing jelek apa? Napa? Apa, Pak? Gampang lupa. Oh, iku gak kebiasaan jelek itu ndak. Ono maneh, ayo. Apa? Apa, Pak? Napa, Dik? Ngeprank. Lupa waktu. Oh, iku gak ono maneh. Oh. Nggih. Nggih, jadi kebiasaan. Sampeyan galeki dhewe, yang lebih tahu sampean. Sampean tulis 1, 2, 3, 4. Nulis tok iku oleh ganjaran. Terus sampean andakno Gusti Allah, "Duh Gusti, niki lho kebiasaan kula sing elek. Saya itu tidak bisa ya Allah meninggalkan ini kalau tidak Engkau." Makanya disebut di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Imam Habib Abdullah Alwi Al-Haddad, dikatakan kalau kamu tidak bisa meninggalkan sesuatu yang jelek, maka tetap kerjakan sesuatu yang baik itu sedikit demi sedikit dan mintalah tolong kepada Allah, sebab Allah itu ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Tuh, kebiasaan buruk. Lah, Ramadan itu memang tujuannya adalah Ramadan itu artinya pembakaran, Pak. Ramadan pembakaran. Maka Ramadan itu adalah membakar kebiasaan-kebiasaan yang buruk, membangun kebiasaan yang baru. Untuk supaya membuat kebiasaan baru tidak cukup kalau hanya Ramadan itu 10 hari, tidak cukup. Untuk membangun kebiasaan baru, tangi jam 3, terus ngaji, membuat kebiasaan baru tidak cukup 20 hari. Diperlukan 30 hari, diharapkan nanti akan muncul kebiasaan baru. Faham, Bu? Faham? Bapak faham? Faham? Game pun wis mari. Wah, ya. Tujuannya kan faham. Ada pertanyaan lah? Wonten pertanyaan? Wonten pitakonan? Wonten. Monggo, Pak. Napa nih? Males apa dhisik? Nek males kumpul mbek bojo ya bojone sing di. Lho iya toh. Kok didelok sik apa males e? Ibadah nopo? Males. Gigeten 1 diiling-iling. Umur sampean niku umur pira? Umur sampean 66. Iku wis asar. Menjelang maghrib. Dieling-eling ae ngaten. Wis karek sakmene rek, mosok sik ngene-ngene terus. Yang merubah an-nasu qawiyun li ghairihi wa dhaifun li nafsi. Orang itu bisa mendisiplinkan orang, tapi seringkali gagal mendisiplinkan dirinya sendiri. Dhaif. 1, ya. Diingat-ingat itu. Ya Allah, wis kaya ngene rek. Tuh, 1. Yang kedua, bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang bisa membuat orang meninggalkan malas, benci, jahat, kecewa illallah, kecuali Allah. Maka Nabi sendiri, Pak Haji, Nabi sendiri itu berdoa supaya tidak malas.
Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali. Jaluk tolong nang Gusti Allah. Dadi njaluk aja soal rezeki tok ae. Nangis nang Gusti Allah. Cek males sih saya itu. Ngoten nggih. Itu. Yang ketiga, kalau malas maka kumpullah bersama orang-orang yang tidak malas. Sampean males ketemu wong sing males pisan. Ya watammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Tumbuh oleh tutup. Nah, kayak jenengan kumpul-kumpul di masjid ini tuh magnet, Pak. Ini magnet kebaikan. Kalau kumpul orang-orang yang tidak punya magnet kebaikan, ya tambah dagar karuan. Jadi 3 tadi. Merasionalkan bahwa untuk mengingat-ingat kematian, yang kedua itu minta doa kepada Allah, yang ketiga adalah membuat lingkungan magnet yang baik. Sampun nggih? Sampun. Nggih. Wonten malih monggo. Monggo, Pak. Ngerokok pada bulan Ramadan di tempat umum. Kok sebelah ana wong ngerokok. Nggih ya pokoknya ngoten to. Kan nglarakno wong sing poso. Nggih to? Takon cek repote, Pak, sampean niku. Wis mari sahur ini. Takon sing gampang-gampang ae, Pak. Sampean tak kandhani, Pak ya. Sampean delok hadisnya. Orang yang puasa bersebelahan dengan orang yang tidak puasa, malaikat itu mendoakan orang yang puasa sampai orang yang makan ini selesai. Jadi orang yang merokok di sebelah sampean, mangan rawon sebelah sampean, ambune Saman syukur nang Gusti Allah. Iki dikirim Gusti Allah supaya nambahi ganjarane sampean. Nek iso sampean alon-alon emangane. Loh, saestu, Pak. Supaya malaikat berdoa itu ndak selesai-selesai. Betul, Pak ini. Terutama pada saat puasa Senin dan Kamis. Sak kantor mangan kabeh. Apa kira prasmanan, apa kita syukuran. Nah kini poso. Saman tekoan aku ndak meneng ngene. Iki malaikat teko kabeh, Pak. Prasmanan gak entek-entek suwe. Ngene tok. Jadi tidak ada, Pak, peristiwa di dunia ini yang tidak ada maksud Allah. Bahkan kalau jenengan itu dipertemukan orang yang cerewet pun itu takdirnya Gusti Allah. Sebab banyak orang yang masuk surga bukan karena umrohnya, bukan karena hajinya, bukan karena wandewanjusnya, tetapi dia sabarnya itu yang membuat masuk surga. Sebab di dalam Quran itu innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah itu nanti akan memberi pahala yang tak terbatas kepada orang yang sabar. Lah saiki iku soal sampean, Pak. Sing soal ngerokok, sing soal mangan iku mau umpamane gak ngerti lho, Pak, gak ngerti. Aja dilokno dhisik. Bondo. Saestu. Nek sampean tuturi saat itu, Pak, ngamuk, Pak. Sampean tekani nang omahe dijak. Ayo nang Bromo. Berangkat. Nek dalan diomongi, alon-alon. Hotel dibayar, makan ditanggung, transportasi mulai sik diolehno wortel, semua kabeh itu
Saya yakin Pak, sing sampean omong iku insya Allah berubah. Nek saiki Pak ngono terus Allah berfirman. Dados masalah Pak, dados masalah. Wong nek neraka ya kaya ngene iki. Wah, tuh. Saya setuju panjenengan ingin merubah keadaan seperti itu pelan-pelan. Kemudian kita sendiri jadi dua sisi, yang itu nanti kita bina pelan-pelan, yang kita kuatkan kesabarannya. Saya wonten takon maneh. Ibu-ibu, aku mau jadi ceramah seperempat jam, kok sampai ini ya apa sih Pak Anies? Wow. Ibu-ibu enggak apa-apa, satu saja. Tapi saya dengar kok Bu, dengar. Ayo Bu. Apa jadi ini? Oh, njaluk di syuting. Iya. Sik Bu, sik. Takone gak penting, syutingnya itu sih penting. Ya. Syutingnya itu sih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Menik Sundari. Pak Ustadz, saya mohon tanya. Terlebih dahulu saya mau bercerita. Ketika dulu saya waktu SMP, itu ada tugas prakarya. Membuat sapu tangan yang dibordir. Kemudian tepinya kan harus dineci. Otomatis saya nggak punya mesinnya. Saya berangkat ke tempat jahit, konveksi dan sebagainya. Dineci lah sapu tangan, taplak prakarya dari sekolahan saya. Kemudian ketika selesai, saya itu kurang 50 rupiah. Uang saya kurang Pak Ustadz. Kemudian Chinese yang punya usaha itu bilang, bayarnya menai Mbak, lek rene maneh. Itu yang punya usaha itu di dalam gedung bioskop Surya Baru, Wonokromo. Oke. Nah, yang ditanyakan apa Bu? yang ditanyakan, ketika saya mau bayar utang saya 50 rupiah, itu usaha konveksinya sudah tutup. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana hukum hutang saya? Saya sudah punya niat membayar, tapi usahanya sudah tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Itu tadi apa Pak Anies? Kenapa Pak? Oke, ya saya paham. Oke. Ini mau bayar hutang, orangnya sudah meninggal. Panjenengan wajib mencari ahli waris. Gimana? Sudah. Iya takut digelai dulu. Engkau menjelang kiamat tak ketemu. Nggak bisa kita beri solusi, wong itu haknya orang ya Pak. Nek wis mepet betul, jenengan uang itu masukkan ke masjid atas nama dia. Paham? Tapi tidak menggugurkan hutang. Paham toh? Itu yang disebut wirid yang dibaring ulama itu, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ampuni saya dari tanggungan-tanggungan yang mestinya saya kerjakan tapi tidak bisa. Itu ulama itu hebat. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu Bu, segera saja hari ini, okay, masukkan ke masjid atau berikan SPP untuk anak yang tidak mampu, okay, diniati ini sodakohnya wakjan. Loh kan anak wajan dah. Tapi
Tapi suatu saat kalau ada anak cucunya yang datang, ya, datang menagih, ibu masih tetap bayar. Itu. Ada juga yang namanya diserahkan baitul mal. Diserahkan kepada negara. Dititipkan. Iya ini utangnya didik toh Pak. Nah kalau utangnya itu ratusan juta. Toh, itu diserahkan kepada negara dengan harapan kalau suatu saat ada orang mencari saya, maka negara itu yang menyerahkan. Itu Bu. Saya ini ketemu orang begitu tuh banyak Bu. Ada kiai di Lamongan memberitahu saya kemarin, saya loh diajak muter-muter sebelum matinya itu. Nang konco-konco ini biyen Malang, no Bojonegoro, no Jawa Jakarta, mbawa mobil aku terno kabeh. Lapo? Aku biyen tau nyolong duit nek pondok biyen. Tuh, tak gelekan. Ya alhamdulillah Pak, ketemu anak cucunya itu sudah sepuh. Nggih, saya ini ya. Iya nak ini biyen aku nyolong duit bapakmu. Saking cintanya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan jangan makan yang bukan milikmu. Cinta Rasulullah sampai muter-muter berminggu-minggu, ojo sampai punya tanggungan. Itu cinta Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikan orang yang mengamini doa ini Engkau berikan panjang umur sampai Ramadan yang akan datang. Ya Allah, dengan kekuatan Ramadan bantulah kami untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya Allah, jadikan setiap huruf Al-Quran yang kami baca adalah obat penguat untuk tubuh kami. Jadikan setiap ayat Al-Quran adalah sumber rezeki kami. Jadikan lembaran Al-Quran yang kami baca selama Ramadan adalah lembaran masa depan kami dan anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.